Halo semuanya, kali ini saya akan mempraktekkan sebuah anomali bottleneck antara GPU high-end dengan kedua prosi ini. Jadi ini adalah Core i5 dan i3 Gen 4 alias Haswell. Saya sering ya pakai prosi Intel Gen 2 sampai Gen 4 ini buat rakitan PC kere-hore. Karena harganya yang nggak bikin kantong kering yang menurut saya sampai sekarang pun masih worth to buy untuk dipakai gaming santai, editing maupun streaming. Tapi tentu saja prosi jadul ini punya keterbatasan ya. Misalnya kalau kalian pasangin dengan GPU macam RX 5700 XT ini. Secara performa RX 5700 XT ini bisa dibilang setara dengan RX 6600 XT. Dan kalau di Nvidia musuhnya adalah RTX 2070 atau RTX 3060. Nah, nanti kita coba pasang dan bandingin sejauh mana kedua prosi jadul ini bisa membuat bottleneck di GPU macam RX 5700 XT. Sebelum mulai tes game, saya akan bandingin dulu performa kedua prosi ini. Pertama-tama kita bench di CPU Z. Dan hasilnya untuk performa single thread i5 4670 ini lebih unggul sekitar 50%-an dibanding i3 4130. Sedangkan untuk multithreadnya bedanya hampir 2 kali lipat guys. Selanjutnya kita tes di WPrime benchmark. Dan di sini i5 4670 juga mendapatkan waktu yang jauh lebih singkat dibandingin i3 4130. Jadi perbedaan performanya hampir 2 kali lipat ya. Oke, sekarang kita mulai tes dari game yang cukup CPU bound, Assassin's Creed Origins. Resolusi Full HD, settingnya mentok ultra high. Saya pakai setting grafis mentok supaya membebani GPU, tapi ternyata prosinya masih belum mumpuni juga guys. In-game experience patah-patah parah, kadang mendadak loading di tengah-tengah. Tapi walaupun gitu i5-nya masih agak playable, nggak seperti versi i3-nya. Parah banget. Lanjut game FPS, Crysis Remastered. Resolusi Full HD, setting grafisnya can it run Crysis? Tanda tanya. Mentok ya ini. Di game dan setting ini, i5 4670 masih lumayan bisa mengimbangi RX 5700 XT. Tetap ada bottleneck sih, dan tetap patah-patah. Tapi jauh mending daripada versi i3-nya yang sama sekali nggak playable, dan bikin saya mati berkali-kali gara-gara FPS yang cuman belasan ini. Ini mah player yang pro pun dijamin auto jadi noob. Lanjut ke game action RPG yang agak ringan, Devil May Cry 5. Resolusi sama, setting juga sama, mentok rata kanan. Semua mentok lah pokoknya, supaya GPU terbebani. Di sini kedua prosi sama-sama masih bisa mengimbangi GPU. Dan keduanya sama-sama playable. Kalau kalian lihat screen recording yang i3 patah-patah itu aslinya nggak seperti itu ya guys. Mungkin bisa karena prioritas beban CPU yang lebih fokus ke game daripada ke screen recording. Yang jelas in-game experience yang sebenarnya lancar dan minim stuttering. Tes selanjutnya di game Shadow of the Tomb Raider. Resolusi Full HD, settingnya jelas mentok, highest. Mohon maaf guys, ini hasil recording yang i3 memang baru saya cek saat mau edit konten. Jadi nggak tahu kalau hasilnya ternyata patah-patah parah. Dan kalau ngulang lagi jujur saya males. Intinya prosi i3 ini nggak mampu dipakai ngegame berat sambil screen recording. Jauh masih mending yang i5. Udah gitu beda FPS-nya juga lumayan jauh. Dan aslinya pun walau FPS i3 4130 cukup oke,
tapi tetap masih agak patah-patah sedikit. Tes game berikutnya di game Horizon Zero Dawn. Resolusi Full HD dan settingnya mentok. Ultimate Quality Ultra DST DLL. Dan di game dengan setting ini, i5 4670 masih lumayan bisa ngangkat RX 5700 XT guys. FPS in-game experience-nya ada di kisaran 35-an. Dan tentu saja dengan hasil screen recording yang lumayan mulus juga. Beda jauh lah dengan yang versi i3. Begitu pula saat saya tes in-game benchmark. Hasil skor FPS keduanya beda 2 kali lipat. Tapi lain cerita di hasil benchmark sintesis satu ini, Unigine Heaven, yang memang murni untuk benchmark GPU. Beban ada di GPU 100%, jadi prosi hampir tidak ada andilnya di sini. Nah, kesimpulannya, baik itu prosi Intel jadul Gen 2, 3, ataupun 4, saya rekomen memakai Core i5-nya ketimbang yang Core i3 guys. Karena selisih harganya toh juga nggak banyak. Oke, jadi sekian aja video ini. Semoga bisa memberi pencerahan dan makasih udah nonton.